Laksanakan jam 9 pagi apa nggak apa-apa, nggak ada masalah ya, bisa siang dan malam. Siap Pak Husen ya. Ustazah, sholat duha yang baik itu jam berapa ya? Ya jam 9 bagus, jam 10 juga bagus. Intinya saat panas itu agak terik. Saat anak unta bangkit dari tempat tidurnya. Artinya saat panas itu udah terik gitu ya. Dan kalau dalam hadis saat anak unta itu udah bangkit dari tempat tidurnya saking teriknya ya. Jadi bisa aja jam 9 bagus, jam 10 juga bagus ya. Minimal sholat duha itu 2 rakaat, maksimal 12 rakaat ya. Kalau teman-teman mau 12 rakaat itu 2 2 2 2 2 2. Kayak gitu ya. Jadi dia kayak sholat subuh aja ya. Oke, apakah sholat taubat harus mandi taubat? Tidak ya, mandi taubat itu tetap tidak wajib. Jadi dia tidak harus. Kalau harus itu yang wajib guys ya. Oke, Ustazah sebentar ya. Ustazah, kalau puasa Daud jeda dulu karena mau ada pesta, ya kan? Ngurus dulu, nanti dilanjut boleh nggak? Yang penting jangan diniatkan dari awal. Kalau teman-teman mau puasa Daud, boleh teman-teman untuk melakukannya, membatalkan di siang hari, nggak ada masalah. Dan dia tetap tidak wajib ya. Jadi dia tidak ada harus. Yang penting dari awal kita tidak berniat kayak gini, aku mau puasa Daud Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur. Yang penting nggak kayak gitu. Lalu seketika kita tidak puasa Daud hari ini ya sudah, besok kita tinggal puasa Daud ya. Ustazah, sholat sunnah pakai tahiyat awal apa tahiyat akhir? Sholat sunnah itu, sholat sunnah apa mbak? Kalau 4 rakaat, dia nggak ada tahiyat awal, cuma ada tahiyat akhir aja ya. Ustazah, semua sholat sunnah pakai tahiyat awal apa akhir? Coba, mau berapa rakaat pertanyaannya mbak? Kalau dia 2 rakaat cuma ada tahiyat akhir aja. Kalau dia 4 rakaat juga cuma ada tahiyat akhirnya aja. Oke, misalnya nih teman-teman pengen sholat, aku ulang ya. Misalnya teman-teman nih pengen puasa, pengen sholat duha langsung 4 rakaat 1 kali salam. Atau pengen sholat qobliyah zuhur langsung 4 rakaat 1 kali salam. Atau pengen sholat ba'diyah isya sholat tahajud 4 rakaat 1 kali salam gitu ya. Kalau pengen 4 rakaat 1 kali salam itu dia nggak pakai tahiyat awal. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir, ya kan? Nah, gitu teman-teman ya. Ustazah, iya saya ada undangan makan tapi saya puasa Syawal, boleh kan datang cuman sekedar gabung? Boleh. Ya, karena begini, puasa kita hukumnya sunnah, kemudian datang ke undangan hukumnya fardu kifayah, makannya itu nggak wajib, makannya itu nggak sunnah, makannya itu mubah. Jadi kalau teman-teman melanjutkan puasa, boleh minta pengertian aja dengan ahlul bait. Nanti dapat pahala sunnah berpuasa, kemudian dapat pahala memenuhi undangan. Oke. Ustazah, makan minum membatalkan wudhu dan sholat nggak? Kalau makan membatalkan sholat, kalau wudhu enggak. Makan minum tidak membatalkan wudhu. Teman-teman baru habis ngambil wudhu, lalu setelah itu teman-teman makan, teman-teman minum, ngopi, itu semua tidak membatalkan wudhu. Kecuali makannya sambil buang angin, nah itu baru batal. Oke. Sujud syukur boleh nggak sehabis zikir? Boleh. Jadi sujud syukur itu usahakan, ya Ibu Munirah, usahakan teman-teman sujud syukur setiap habis sholat. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah gitu ya. Lalu teman-teman sujud aja ya, sujud subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Atau zikir dan doa dulu baru sujud, itu juga nggak ada masalah. Ustazah, kalau sholat tahajud apa harus witir dulu? Ya enggak juga. Witir itu kan sholat yang dikerjakan dari habis isya sampai azan subuh teman-teman. Enggak ada hubungan tahajud dengan witir. Salah satunya juga boleh. Jadi misalnya gini. Misalnya habis isya teman-teman ba'diyah isya. Lalu kemudian teman-teman witir. Ya kan? Nah witir. Tengah malam boleh tahajud tapi jangan witir lagi. Atau teman-teman gak usah sholat ba'diyah isya. Atau teman-teman habis sholat isya, ba'diyah isya, lalu gak witir. Tengah malam mau tahajud, boleh ya. Mau witir boleh karena tadi belum witir. Jadi witir dan tahajud itu 2 jenis sholat yang terpisah. Jadi tidak ada kalau mau tahajud harus witir. Kalau gak witir gak bisa tahajud. Kalau gak ada hubungannya ya teman-teman ya.
Ustazah, iya gitu ya. Keponakanku zolimin aku akan menghindar bertatapan dari dia agar tidak konflik lagi. Gimana? Sapa aja seperti biasa, tapi jangan terlalu dekat. Karena kita percaya bahwa Umar bin Khattab pernah berkata, tinggalkan setiap orang yang sering menyakiti kamu, karena itu akan membuat dia selalu berdosa dan akan membuat kita tersakiti sehingga kita nggak fokus ibadah. Tinggalkan maksudnya bukan memutuskan ukhuwah. Kita boleh senyum, sapa, salam, tapi untuk dekat nggak bisa lagi. Ustazah, setelah wudhu boleh makan dan minum, terus kita sholat boleh. Habis wudhu teman-teman makan karena lapar, terus sholat gak ada masalah. Karena makan tidak membatalkan wudhu. Ustazah, sholat tahajud dibaca setelah sholat witir boleh gak? Sholat tahajud dilakukan setelah witir nggak ada masalah. Kalau teman-teman witirnya habis isya, tahajudnya tengah malam nggak ada masalah. Yang penting jangan witir lagi. Witir itu bukan sholat penutup, tapi witir itu adalah sholat ganjil yang tujuannya mengganjilkan sholat. Oke? Ustazah, ya kalau puasa wudhu tidak kumur-kumur, takut makruh, takut ada sisa air yang tertelan, tidak disengaja. Sebenarnya kumur-kumur saat berpuasa itu nggak apa-apa. Yang penting tidak masuk ke tenggorokan dan kerongkongan. Di bawah jam 12 menurut Imam Syafi'i boleh, di atas jam 12 itu makruh. Kalau mau melakukan, yang penting tidak masuk ke tenggorokan dan kerongkongan. Terus teman-teman memilih pokoknya aku nggak mau kumur-kumur, pokoknya nggak mau kumur-kumur titik, ya wudhunya tetap sah. Karena wudhu itu bukan rukun sholat, bukan rukun wudhu. Karena kumur itu bukan rukun wudhu, kumur itu hanya sunnah wudhu ya. Ustazah, hari ini aku sedang masa iddah, tapi harus keluar karena kerja. Silahkan keluar, tapi jangan menjalin hubungan dekat dengan laki-laki lain. Lagi apa? Di mana? Udah makan belum? Jaga kesehatan ya. Oke bang, abang hati-hati ya. Masih sedih nggak dek? Itu yang nggak boleh ya. Tapi kalau sekedar kerja nggak ada problem ya. Karena sampai saat ini belum ada cuti masa iddah. Oke. Ustazah, kalau dapat undangan tapi berhalangan hadir, nggak apa-apa. Mendatangi undangan itu sebagian mengatakan hukumnya fardu kifayah. Ya, coba catat fardu kifayah. Coba catat fardu kifayah. Fardu itu ada dua, fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain itu adalah fardu yang tidak bisa diwakilkan. Ya, contoh misalnya fardu ain sholat nggak bisa diwakilkan. Abang aja lah sholat bang, aku nggak usah lah wakilkan aja, itu nggak bisa karena hukumnya fardu ain. Tapi ada lagi yang hukumnya fardu kifayah. Menghadiri pesta, ada yang ulama mengatakan hukumnya fardu kifayah. Apa artinya fardu kifayah? Selagi udah ada orang lain yang melakukan, maka tidak kita wajib lagi atas kita. Tapi kan kalau kita melakukan, kita berpahala. Misalnya nih orang pesta, kita datang, maka kita berarti mendapatkan pahala fardu kifayah. Rupa-rupanya orang lain ada yang berhalangan, dia tidak berdosa karena udah banyak yang hadir gitu loh. Sama dengan memandikan mengkafani jenazah. Memandikan mengkafani jenazah itu wajib, tapi enggak untuk satu komplek. Wajib kalau udah ada yang melakukan, kita nggak dosa lagi. Memandikan jenazah cuma ada 5 orang. Terus kita nggak melakukan, kita nggak dosa karena udah ada yang melakukan. Itu fardu kifayah. Pergi pesta juga gitu. Kita berhalangan, nggak apa-apa, izin aja. Ada orang lain yang melakukan, kita udah nggak kena dosa lagi. Oke, siap Mbak Rupa ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Ustazah, suami saum Syawal digabung dengan saum Senin dan Kamis dan Qadha boleh nggak? Nah, ini ceramah aku yang kemarin ini ya. Ini ada khilaf ya, perbedaan pendapat. Cuman aku jelaskan ya. Menurut Abu Zakaria mengacu kepada Aisyah itu pernah menggabungkan puasa Qadha dengan puasa Sya'bannya dalam hidupnya. Makanya ada yang beranggapan boleh menggabung puasa Qadha dengan puasa Syawal. Tetapi dia menjadi tidak sempurna kata Imam Asy-Syarqawi dan banyak ulama lainnya. Karena dalam dalilnya man shoma Ramadana, siapa yang berpuasa Ramadan summa asba'ahu sittam min Syawal, lalu menambahnya dengan 6 hari di bulan Syawal.
Kalau teman-teman selama bulan Ramadan ada hutang 6 hari itu belum penuh 30. Jadi ganti dulu, penuhkan dulu, kodokan dulu, baru ditambah dengan puasa Syawal. Jadi kodo dan Syawal itu adalah puasa yang terpisah. Usahakan satu niat, satu amal, gak usah hitung-hitungan sama Allah. Itu rekomendasi aku. Tapi kalau di antara teman-teman ada yang ingin menggabungkannya, ada ulama yang membolehkan. Oke, nah gitu ya teman-teman ya. Karena puasa wajib dengan puasa sunnah itu juga secara syariat dia berbeda. Ya, dia boleh tapi tidak afdol. Karena mesti selesai dulu Ramadannya. Tambah dengan 6 hari di bulan Syawal baru bagaikan puasa 1 tahun lamanya. Oke, Ustazah kayak gitulah ya. Ustazah, kalau suami mau sholat di musola, tapi saya minta ke suami buat sholat jemaah sama saya di rumah, bagus, nggak ada masalah. Ketika dia bisa jadi imam di rumah untuk istrinya, itu bagus. Ya, Ustazah, gitu ya. Ustazah, saya beseran, gimana saya sholatnya? Kalau Mbak beseran, usahakan sholat itu rukunnya aja. Ya, Mbak maaf, boleh saat beseran banget ya. Kalau nggak beseran banget jangan. Ya nggak usah baca iftitah, nggak usah baca ayat pendek. Mbak tinggal baca Al-Fatihah itu boleh, nggak masalah. Artinya Mbak skip, Mbak ambil yang rukun sholatnya aja biar sholatnya lebih cepat dan aman untuk beserannya. Kalau lagi parah banget ya. Ustazah mau madu nanti ya jam 9 ya. Oke. Ustazah, kalau benarkah istri tidak diperkenankan untuk mengantarkan apa Mbak? Mengantarkan apa? Ustazah, jenazah suami dikubur. Oh maksudnya gimana? Mbak Adelia nanti ya, DM aja Mbak Adelia. Oh maksudnya nggak boleh mengantarkan ziarah kubur ya? Ke kuburan. Oke. Baik, Rasulullah pernah bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur ala fadhuruha. Rasulullah itu dulu pernah melarang orang-orang ziarah kubur. Tapi dalam ilmu hadis ada namanya ilmu nasah wal mansuh hadis. Yaitu hadis yang lama tertutup hukumnya dengan hadis yang baru. Makanya Rasulullah pernah bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur ala fadhuruha. Dulu aku melarang wanita saya ziarah kubur, wanita ziarah kubur, sekarang aku bolehkan ya, wanita dan laki-laki. Jadi perempuan tidak ada larangan ziarah kubur. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah itu jalan di antara kuburan, dia melihat ada wanita yang menangis, lalu Rasulullah berkata, bertakwa dan bersabar dan bertakwalah kepada Allah. Yang penting adalah teman-teman tidak meratap ya, teman-teman tidak menangis terlalu berlebihan, tidak memuji-muji, tidak curhat, bang izin nikah lagi ya bang. Nah, yang penting nggak kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, iya, apakah boleh sedekah subuh dimasukkan ke kotak amal masjid ya? DM aja Mbak Zali ya. Apakah bisa sedekah subuh dikasih ke kotak amal masjid? Jadi kayak gini ya teman-teman ya. Sedekah subuh itu adalah sedekah yang diberikan dalam kondisi dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Caranya gimana? Caranya adalah teman-teman boleh kumpulkan di rumah aja ya. Kumpulkan di rumah, kumpulkan 2000 gitu ya. Lalu kemudian teman-teman serahkan ketika dia udah terkumpulkan. Nah, teman-teman sambil berdoa, Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku. Rabbana taqabbal minni, ya Allah ya, terimalah dariku. Atau teman-teman boleh langsung kasih ke masjid, itu nggak ada masalah ya, sedekah subuh. Naikkanlah sedikit dari 2000 ke 5000. Oke. Nah, Ustazah, iya, kalau suami sering ucap talak, oke, hukum pernikahannya gimana? Kalau dia ngerti, kalau dia paham itu jatuh talak. Maka sekarang mulai ngomong sama suaminya. Bang, kalau laki-laki ngomong talak itu jatuh talak bang. Ya, oke. Nah itu jatuh talak bang. Oke, ini ya aku coba sematkan ya. Doa sedekah. Rabbana taqabbal minni. Ya Allah terimalah dariku. Ya Allah terimalah dariku. Oke.
Nah, sedekah subuh suami istri harus sendiri-sendiri nggak? Iyalah, sedekah itu kan ibadah masing-masing, Mbak. Nanti Mbak boleh kasihkan ke masjid, ke musola, atau kasihkan ke mertua, ke kakak, ngasih makan kucing, traktir makan kawan, bebas. Oke? Ustazah, Al-Fatihah yang bagusnya berapa kali? Kalau yang bagus tentu yang lebih banyak. Lebih banyak, lebih bagus. Oke? Gitu ya teman-teman semua. Ustazah, iya, apakah kalau sholat tidak membaca niat nawaitu, tapi kita sadar mau maghrib misalnya, ingat teman-teman, sholat itu adalah niat itu adalah rukun sholat. Jadi teman-teman pasang niatnya, ya mau usolli niatnya, mau sengaja aku boleh, tapi niat itu adalah rukun sholat. Jadi teman-teman mesti berniat, kemudian teman-teman takbir, ya. Jadi aku tuh udah sadar kalau aku pengen sholat duha, jadi nggak perlu lafazkan niat lagi, nggak kayak gitu, karena dia adalah bagian dari rukun sholat. Oke. Nah, kalau sholat lupa, kelebihan dan kekurangan rokaat gimana? Ya teman-teman sujud sahwi. Aku ulang ya cara sujud sahwi. Siap Mbak Yeyen. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Oke. Nah, jadi begini. Sujud sahwi itu sujud kalau kita lupa rokaat. Oke, kalau kita lupa rokaat gitu ya. Misalnya nih ya teman-teman ya, kalau kita lupa rokaat. Ini rakaat 2 atau 3 ya. Kelebihan atau kekurangan ya. Kelebihan atau kekurangan ya. Teman-teman anggap kurang dulu. Anggap 2 dulu. Lalu kemudian teman-teman setelah fil alamina innaka hamidum majid. Sujud. Allahu Akbar. Nah ya. Oke, sujud ya. Sujud ya. Allahu Akbar. Baca. Subhana man la yanamu wa la yashu. Siap Mbak Yangti? Dihafal itu doa sujud sahwi ya. Lalu kemudian Allahu Akbar. Nggak usah baca apa-apa ya. Sujud lagi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu ya. Siap Mbak Erli yang sabar ya. Oke, kemudian duduk Allahu Akbar, salam kanan, salam kiri. Jadi 2 kali sujud, 2 kali baca. 2 kali sujud, 2 kali baca. Kalau lupa rokaat ya. Oke. Ustazah, bolehkah sholat isya jam 2 dan jam 3 agar juga bisa tahajud? Oke, perhatikan. Sholat isya itu batasnya bisa sampai jam 2, jam 3 malam. Kalau teman-teman ketiduran, lalu teman-teman lakukan di waktu tahajud, sholat isyanya sah. Tapi untuk dilakukan dengan sengaja nggak boleh. Kenapa? Karena tabiat sholat fardu itu harusnya di awal waktu. Dan tabiat sholat sunnah itu adalah, sholat tahajud adalah di ujung waktu. Kalau disengaja dan jadi habit dan kebiasaan itu jangan. Tapi kalau karena ketiduran nggak masalah. Nah aku jawab tidak membatalkan sholat. Cuma kemarin ada yang bilang dalam kitab Fathul Mu'in itu batal. Katanya begitu ya. Itu batal. Enggak. Yang batal itu adalah sendawa yang mengeluarkan kata atau 2 huruf. Ngelek. Halo. Oke. Halo. Aman teman-teman. Amankah? Halo semuanya. Halo. Oke, aman ya. Halo. Oke, aku jawab ya. Halo, aman ya. Nah, sendawa itu dalam fikih sunnahnya Said Sabiq dijelaskan bahwa sendawa itu tidak membatalkan sholat. Tapi ada yang bilang nih dalam kitab Fathul Mu'in itu batal. Batal itu kalau, udah aman ya. Batal itu kalau dia mengeluarkan 2 huruf atau dia berkata, itu batal dia. Tapi kebanyakan sendawa yang sifatnya netral kan tidak bersuara, maka dia tidak batal ya. Gitu, udah paham ya sendawa mana yang batal? Batal dia. Oke, gitu ya. Ustazah, iya. Oke, pertanda jawaban istikharah. Maksudnya 3 itu yang mana? Itu batal dia tuh kan. Iya kan? Enggak, pokoknya pada umumnya sendawa itu batal ya. Batal kalau dia mengeluarkan 2 huruf atau dia mengeluarkan kata dalam sholat ya. Atau di tengah Al-Fatihah, Malik panjang.
Itu bila perlu diulang aja supaya lebih hati-hati. Tapi kalau sendawa terus, ini lagi fase-fase sendawa saja. Ini lagi booming-boomingnya sendawa nih ya. Tunda sholatnya sampai sendawanya berhenti dulu, ya kan? Nah gitu teman-teman, ya kan? Nah, ada yang bilang batal, betul, ya kan? Kalau dia sampai batal ya. Ustazah kalau mengeluarkan 2 huruf kayak gitu lah ya. Ustazah, ya kalau kita sedang zikir atau baca Al-Quran, tiba-tiba kita kentut, apa zikirnya boleh dilanjutkan? Kalau zikir itu sunnah wudhu. Ya, dia tidak wajib wudhu gitu ya. Kalau zikir dia sunnah wudhu. Ada baiknya berwudhu supaya teman-teman dapat pahala sunnahnya. Gitu ya. Nah, tapi kalau baca Quran itu ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan wajib bersuci dan tidak. Teman-teman pilih yang lebih oke aja ya. Oke, Ustazah, iya, oke. Doa yang bagus buat doain anak untuk apa? Kalau pengen anak soleh, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Doakan ya, 3 kali setiap habis sholat atau lakukan sholat hajat dan doakan anaknya. Sholat hajat ya. Nah, sholat hajat itu guys adalah doa, adalah sholat yang mana sholat itu bisa menjawab hajat dan keinginan kita, ya kan? Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah, ya. Salam kanan, salam kiri, banyak-banyak minta kepada Allah Azza wa Jalla. Oke, iya, cegukan sama. Cegukan kalau mengeluarkan huruf batal, tapi kalau cegukan biasa tentu tidak, ya. Oke, Ustazah, iya, oke. Apa doa untuk melembutkan hati suami? Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Allahumma layyin li qalbahu. Ya, melunakkan hati atasan, melunakkan hati tetangga, melunakkan hati anak, melunakkan hati suami. Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Oke. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Oke. Oke, Ustazah, ya, pertanda jawaban istikharah selain lewat mimpi, bisa kita yakin aja. Bisa kita jadi yakin dengan Allah mengirimkan orang-orang yang mengingatkan kita dan mengarahkan kepada keyakinan kita. Dari masukan kawan, dari mimpi, atau kita jadi yakin aja. Nanti kalau udah yakin jangan diragukan lagi ya. Ustazah, kalau sholat menahan buang angin boleh nggak? Makruh ya, makruh. Lebih baik dibuang lalu kemudian teman-teman ambil wudhu lagi ya. Oke, Ustazah, boleh nggak sholat subuh kesiangan bangun jam 7 pagi? Harus sholat di waktu kapanpun teman-teman terbangun. Di waktu kapanpun terbangun harus sholat. Sampai kapan batas puasa Syawal? Kalau nggak salah tanggal 29 apa 28 gitu ya. Oke, 29 apa 28 April. Yang jelas sekarang kita udah berada di hari Minggu kedua. Di hanya 2 minggu lagi untuk puasa Syawal. Hanya 2 minggu lagi untuk puasa Syawal ya. Nah, oke, Ustazah, sholat di hajat dilakukan boleh nggak setelah sholat duha? Boleh, nggak jadi masalah ya. Teman-teman boleh lakukan sholat hajat setelah sholat duha. Dia kan ada 5 tuh, teman-teman ya, ada 5. Sholat taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Nah, ini 5 sholat ini bisa siang dan malam. Habis sholat duha boleh, sebelum sholat zuhur boleh, ya. Jam 3 siang juga boleh. Nggak ada masalah, ya. Itu sholat-sholat yang bisa dilakukan kapanpun. Misalnya teman-teman pergi umroh gitu ya. Teman-teman pergi umroh atau pergi kemana-mana, ya. Nyampe di Masjid Kuba jam 3 siang, teman-teman bisa lakukan sholat yang tadi ya. Oke, Syawal berurutan boleh nggak? Menurut Imam Ahmad, Syawal itu berurutan lebih afdol, nggak berurutan juga nggak apa-apa. Yang belum puasa Syawal lakukan. Habis maghrib bisa, sholat taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Ini kayak sholat subuh aja. Kayak sholat subuh aja ini, habis maghrib bisa. Ustazah, saya rumah dekat di musola.
Lalu saya di rumah, imamnya di musola. Itu boleh nggak? Oke, perhatikan ya. Jadi berjemaah itu adalah satu tempat satu waktu. Saya ulang ya, satu tempat satu waktu. Misalnya di depan rumahku adalah musola. Maka di depan sana orang berjemaah. Aku di rumah. Takbir imam, takbir aku di rumah. Ruku imam, ruku aku di rumah. Iya, sujud imam, ruku, sujud aku di rumah. Itu boleh nggak? Jawabannya nggak boleh, Mbak. Nggak boleh. Karena Mbak dengan imam yang di masjid itu satu waktu, tapi tidak satu tempat. Oke, tidak satu tempat ya. Jadi berjemaah itu satu tempat, satu waktu ya. Ada juga kadang-kadang Ustadz dia lagi live sholat taraweh. Dia live sholat taraweh, oke, dia live nggak apa-apa. Tapi banyak jemaah yang gagal paham. Dia taruh HP Ustadznya di depan, dia mengikuti Ustadznya sholat di rumah. Padahal ustadznya di dalam handphone. Itu satu waktu, tidak satu tempat. Itu bukan berjemaah. Paham teman-teman? Nah, sama dengan pernah nggak teman-teman lihat orang umroh lalu kemudian dia siaran langsung di depan Ka'bah. Lalu dia bilang sama netizen, sama teman-teman, ayo doa, ini saya lagi di Ka'bah, ayo doa dari rumah. Lalu teman-teman doalah dengan menengok Ka'bah yang ada di handphone. Nah itu nggak bisa ya, dia tidak mustajab. Kalau mau mustajab kita live-kan si Ka'bah itu, lalu kita yang pergi di sana, yang lagi di sana itu membacakan hajat. Dibacakan, misalnya aku lagi di sana nih ya, aku bacakan, Ibu Sopiah minta jodoh lagi ya Allah. Contoh aja ya Bu ya, kok jodoh pakai lagi ya, salah pula ya kayak gitu. Ibu Rabuna minta rezeki yang banyak ya Allah. Jadi yang mendoakan itu adalah orang yang di sana. Nggak bisa teman-teman doa dari rumah kayak gitu ya. Paham ya? Kecuali dia nyepil, ya dia menyepil, dia menyebutkan karena dia lagi di sana. Itu mustajab ya. Nah jadi kalau mau buat live kayak gitu, si yang umrohnya ini yang harus membacakan itu di sana dia bacakan. Ya bukan teman-teman yang baca dari rumah, ya kan istilahnya titip doa ya. Oke, Ustazah, iya, bagaimana cara puasa untuk anak? Siap Mbak Yeyen, Mbak Sakila ya, Mbak Erlina. Sebenarnya teman-teman lakukan puasa kayak puasa biasa, nanti di siang hari berdoa ya. Di siang hari berdoa. Saya udah jelaskan bahwa doa orang yang berpuasa menurut Imam Nawawi itu dikabulkan sepanjang waktu dia berpuasa. Dan sangat dianjurkan berdoa saat berbuka puasa. Jadi bukan berpuasa untuk anak. Mbak berpuasa niatnya untuk Allah. Di tengah-tengah berpuasa Mbak doakan anaknya. Ya Allah, dapatlah anakku pekerjaan. Ya Allah, sehatkanlah anakku. Ya Allah, nah apapun lah yang teman-teman ingin doakan. Oke. Oke, sholat utoko wallahu alam bisawab ya. Paham ya teman-teman ya. Ustazah, ada zikir khusus pada sholat duha nggak? Ada, tapi panjang. Nggak harus ikut zikir itu. Teman-teman boleh zikir yang lain dan berdoa di waktu duha ya. Ustazah, iya puasa Yaumul Bid digabung dengan puasa Syawal gimana? Kalau mau niatkan yang lebih limited. Niatkan puasa Syawal yang lebih lama datangnya. Jadi puasa Senin Kamis dengan puasa Yaumul Bid niatkan Yaumul Bid. Yaumul Bid kalau belum Syawal boleh teman-teman ambil kesempatan untuk Syawal takut haid lagi nanti. Paham atau bingung? Aku kecepatan, pas ya. Oke, pas ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, Ustazah membagi warisan dibagi sama saudara cewek dan cowok. Selagi dia ikhlas mengikhlaskan itu nggak ada problem. Ustazah, kalau perantau sholat jamaah, perantau itu siap Mbak bonus Toto ya. Ketika dia merantau 1 tahun, gak bisa 1 tahun dia jamaah karena dia udah dianggap living di sana. Dia bukan musafir, dia udah tinggal di sana. Gak bisa dia jamaah. Misalnya aku kuliah nih kemana 2 tahun, gak bisa selama 2 tahun jamaah karena dia udah tinggal di sana. Oke. Ustazah, puasa Syawal 6 hari kah? Ya, puasa Syawal itu
itu usahakan 6 hari. Karena dalam dalil man shoma ramadhana, siapa yang berpuasa Ramadan, summa asba'ahu sittam min syawal, sampai dia berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Ustazah, apa ciri-ciri haid itu udah bersih? Suatu ketika ada seorang sahabat wanita datang kepada Aisyah membawa bejana yang berisi kapas dan cairan kuning. Ya, lalu dia nanya kepada Aisyah, ya Aisyah, wahai Aisyah, ini gimana ini? Sebenarnya aku udah selesai haid ini, tapi masih ada flek-flek kayak gini kalau aku lihat ini ya. Dia ambil pakai kapas, dia lihat. Apa kata Sayyidatina Aisyah? Sabar dulu sampai cairan ini berubah menjadi cairan putih atau kering sepenuhnya ya. Oke, gitu ya. Paham ya teman-teman ya? Ustazah brokir akun judul. Ustazah ajari aku cara mandi junub yang benar sih ya Mbak Bonus ya. Jadi kayak gini ya teman-teman ya. Kalau teman-teman melakukan yang namanya sebentar, yang mana tuh? Oke, kalau teman-teman yang melakukan yang namanya apa tadi? Mandi junub, yang pertama disunahkan istinja. Teman-teman cebok dulu. Lalu kemudian sangat disunahkan teman-teman untuk melakukan yang namanya sunahkan wudhu. Lalu yang mana Mbak RMH? Lalu kemudian setelah itu teman-teman ambil pasang niat mandi junub. Sengaja aku mandi junub mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Dah, ambil air tumpahkan ke kepala sampai basah bagian bawah. Oke, sudah ya. Sampai basah bagian bawah, kemudian badan bagian kanan sampai basah bagian bawah, badan bagian kiri sampai basah bagian bawah. Kayak gitu ya. Suara aku ada? Oh, udah. Oke, udah. Oke, udah ya, aman ya teman-teman ya. Ustazah, niat puasa Daud Senin Kamis sama Yaumul Bid. Ada apa nih? Oke, udah aman sih guys. Aman ya. Oke. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Udah aman ya, sudah nggak ada lagi, aman ya. Oke, coba aku baca lagi ya. Ustazah, puasa Syawal 6 hari itu berurutan atau tidak? Puasa Syawal kalau dia 6 hari boleh berurutan, boleh tidak. Dalam fikih sunnahnya dijelaskan, fikih sunnahnya Said Sabiq menurut Imam Ahmad bahwa puasa Syawal itu sangat bagus kalau berurutan, dan kalau tidak berurutan nggak apa-apa. Siap Mbak Putri. Ustazah, sholat duha membaca ayat surat apa? Ada baiknya rakaat pertama baca Asy-Syams, rakaat kedua baca Ad-Duha. Tapi kalau enggak juga enggak apa-apa ya. Kalau enggak juga enggak apa-apa ya. Teman-teman baca yang lain aja ya. Berarti masih kuning. Kalau kuningnya itu kuning pasca haid, dia mesti menjadi cairan putih Mbak. Kecuali Mbak keputihan. Oke. Jadi nggak boleh flek terus Mbak sholat. Jangan, sabar aja dulu ya. Ustazah, boleh nggak cicil emas di Pegadaian? Aku harus lihat dulu instrumennya teman-teman. Kalau seandainya dia itu denda. Misalnya nih aku cicil emas, aku bayar terus 1 juta sebulan. Kalau telat aku kena denda, dia langsung kena riba ya. Ustazah, boleh nggak baca sholat duha itu artinya baca doa saat sholat duha? Setelah sholat boleh pakai bahasa Indonesia. Setelah sholat boleh pakai bahasa Indonesia. Ustazah, siap Mbak Yayan. Apakah sholat sunat fajar dan qobliyah subuh itu sama? Rok'atanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi setelah azan subuh, sebelum sholat subuh itu adalah sholat fajar. Sengaja aku qobliyah subuh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lakukan kayak sholat subuh, doanya mustajab, doalah saat sholat fajar itu. Oke. Aman ya. Ustazah, puasa Ramadan tinggal, boleh nggak digabung dengan puasa Syawal? Ada baiknya dipisah. Karena teman-teman harus menyempurnakan puasa Syawal 30 hari, lalu kemudian puasa 6, puasa Syawal baru dapat pahala haji dan umroh. Oke?
Ustazah, lebih penting yang mana? Suami ke istri atau ke orang tuanya dulu? Tergantung kasus, Mbak. Istrinya minta handphone, orang tuanya minta makan, orang tuanya dulu. Jadi nggak bisa apple to apple. Mesti tahu kasusnya. Ya, istrinya minta baju, orang tuanya minta makan, ya orang tuanya dulu. Orang tuanya ternyatanya hedonis, dia minta tas, istrinya minta makan, ya istrinya dulu gitu ya. Jadi untuk kasus istri dulu atau orang tua dulu atau istri dulu itu tergantung kasus ya. Jadi dia nggak bisa digitu-gitu kan, nggak bisa apple to apple kayak gitu ya. Jadi kasusnya apa? Ustazah, iya puasa sunnah Syawal boleh di hari apa aja? Boleh, yang penting selama bulan Syawal 6 hari. Ustazah, apakah anak bayi perlu diadakan acara tahlil? Nggak juga nggak apa-apa. Anak bayi tahlil enggak juga enggak apa-apa ya. Ustazah, berarti niatnya sholat fajar ya? Boleh qobliyah subuh, boleh fajar. Oke, betul sekali. Ustazah, puasa Syawal lewat tanggal 10 boleh enggak? Boleh. Yang penting sampai mentok akhir Syawal. Masih ada 2 minggu lagi bagi teman-teman yang belum puasa Syawal, silahkanlah melakukan puasa Syawal ya. Ustazah, oke, clear ya teman-teman ya. Ustazah, Syawal dulu atau Qadha dulu? Masih ada yang ragu? Teman-teman boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Jadi Qadha dulu atau Syawal dulu? Kalau teman-teman haidnya teratur, lebih baik teman-teman Qadha dulu. Tapi juga nggak harus, karena pada faktanya Sayyidatina Aisyah pernah mengganti puasanya di bulan Sya'ban. Artinya kalau teman-teman haidnya nggak teratur, silahkan Syawal duluan, nggak jadi masalah. Tapi kalau seandainya teman-teman Qadha duluan, itu jauh lebih baik. Oke, clear? Udah ya? Aman? Segera berpuasa ya teman-teman ya. Segera berpuasa Syawal, soalnya tinggal 2 minggu lagi guys ya. Oke, Ustazah, apa itu sholat jamak dan bagaimana cara mengerjakannya? Ada baiknya kalau yang pengen tahu tentang jamak, perginya ke video aku aja. Nah, jadi ini ada video TikTok, di pojok kiri atas itu ada tutorial jamak qashar dalam sholat. Di pojok kiri atas ada tutorial jamak qashar dalam sholat. Nah, teman-teman bisa lihat itu jauh lebih gampang ya, daripada di live nanti ngeblunder teman-teman semua ya. Oke, Ustazah, tahun ini puasa saya penuh. Tahun kemarin masih ada hutang. Jadi apa boleh saya puasa 6? Boleh. Tapi kalau teman-teman tahun lalu misalnya nggak puasa 10 hari, lalu harus menggantinya 10 hari, gitu ya. Menggantinya 10 hari, tapi tahu-tahu teman-teman gantinya cuma 5 hari. Teman-teman boleh ganti di tahun ini dengan kena denda fidyah 5 hari. Kena denda fidyah 5 hari karena udah lewat tahun. Jadi kodonya 5 hari, fidyahnya 5 hari. Fidyah itu bisa 1 mud 7 on, bisa 2 mud 1,4 kilo. 1 mud 7 on, bisa 2 mud 1,4 kilogram beras kali sebanyak puasa yang ditinggalkan. Oke, gitu ya teman-teman ya. Apa niat puasa Syawal Ustazah? Niat puasa semuanya sama, oke? Perhatikan. Niat puasa Syawal misalnya, sengaja aku puasa Syawal sunnah atasku karena Allah. Sebutkan aja nama puasanya dan kemudian sebutkan hukumnya. Sengaja aku puasa Yaumul Bid sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku puasa Qadha wajib atasku karena Allah, karena hukumnya wajib. Sengaja aku puasa Senin dan Kamis, sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku puasa Arafah, sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku puasa Qadha, wajib atasku karena Allah. Sengaja aku puasa Nazar, wajib atasku karena Allah. Sebutkan aja niat sholatnya, niat merek daripada puasanya dan hukumnya. Gampang kan? Gampang kan guys? Gampang banget guys, ya kan? Ustazah, iya kalau habis junub kita harus wudhu lagi nggak? Nah, ada yang mengatakan nggak perlu karena udah dianggap hadas besar. Tapi aku tim yang menganjurkan tetaplah wudhu. Karena tanpa wudhu sholat kita nggak sah. Itu namanya taklif wad'i. Jadi usahakan tetap berwudhu walaupun teman-teman udah mandi besar. Kan sebentar aja wudhu kan, nggak sampai 2 menit kan guys. Ustazah, iya oke.
Puasa yang tertinggal dulu kalau kita ingat bisa diqodo ya. Tim wudhu ya. Mantap. Ustazah, aku makan minum katanya batal wudhu. Iyakah? Makan minum tidak membatalkan wudhu teman-teman ya. Kalau teman-teman ambil wudhu terus makan terus minum dia tidak batal. Ya nggak ada problem ya. Sengaja aku tulis pertanyaan tapi nggak dibaca. Nggak kebaca loh teman-teman, coba diganti bahasanya, khawatirnya ke filter. Ustazah, cara puasa nazar. Sengaja aku puasa nazar wajib atasku karena Allah. Sengaja aku puasa nazar wajib atasku karena Allah. Kayak gitu ya. Ustazah, mau pesan madu untuk lutut boleh nanti jam 9 ya. Ustazah, sedekah subuh lebih utama ke anak yatim atau panti jompo. Sedekah subuh itu bebas guys, mau ke anak yatim boleh, lalu kemudian mau ke panti jompo boleh, mau traktir makan kawan boleh, mau ngasih makan kucing boleh, mau kasih makan tetangga boleh, pokoknya bebas. Kalau sedekah subuh itu apapun yang diberikan kepada orang lain dengan niat karena Allah, dia bebas ya. Zakat, apakah zakat penghasilan dikeluarkan tiap bulan? Boleh tiap bulan, boleh tidak. Ya, cuman kalau bisa tiap bulan, takutnya umur kita hilang. Umur kita nggak panjang. Iya kan? Misalnya 20 juta penghasilan, keluarkan 500.000 setiap bulan. Dirapel per tahun juga nggak masalah sih. Umur pula hilang ya. Ustazah, cara niat berkurban untuk orang tua. Ya, teman-teman cukup kurban saja atas nama orang tua yang meninggal, sampaikan kepada panitia dan teman-teman berdoa, ya Allah, saya berkurban atas nama fulan karena Allah. Nanti aku jelaskan tentang tutorialnya, udah deket-deket hari raya kurban ya. Oke. Ustazah, Oke, kalau puasa wajib belum diqodo, mau puasa sunnah boleh nggak? Sebenarnya boleh, tapi kalau teman-teman haidnya teratur, qodo dulu jauh lebih bagus. Yang aku khawatirkan adalah nanti teman-teman itu setiap ketemu puasa yaumul bid bingung lagi. Ustazah, aku mau qodo tapi belum yaumul bid, gimana? Ketemu puasa Arafah nanya lagi, Ustazah aku belum qodo tapi mau puasa Arafah, gimana? Ketemu lagi nanti puasa nisfu Sya'ban, bingung lagi. Ustazah aku belum puasa qodo tapi nisfu Sya'ban, gimana? Untuk menghilangkan kebingungan teman-teman itu, maka mesti teman-teman usahakan aja cepat puasa qodonya, paham ya? Sebenarnya boleh aja ditunda qodonya, cuma kan nanti banyak bingungnya, bener nggak? Bener ya? Oke. Ustazah, hari ini udah termasuk yaumul bid, hari ini hari terakhir untuk yaumul bid ya. Oke. Udah paham ya teman-teman ya. Ustazah, sedekah subuh terus buat THR bocil boleh, nggak jadi masalah. Sedekah subuh buat THR bocil itu nggak jadi masalah ya. Oke, Ustazah, niat sholat witir 3 rakaat. Teman-teman boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya, agar dapat video terbaru dari aku. Niat sholat itu juga gampang guys. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Mau sholat apa lagi? Mau sholat apa lagi? Misalnya nih, sengaja aku qobliyah zuhur 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Oh iya, siap Mbak Ceci. Mau niat apa lagi? Sengaja aku sholat asyar 4 rakaat wajib atasku karena Allah. Pengumuman, ini hari terakhir puasa yaumul bid. Siap. Apa? Sengaja aku qobliyah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Oke, Ustazah, zakat emas berapa gram? Harus 85 gram dulu baru bisa zakat ya. Harus 85 gram dulu baru bisa zakat. Emasnya mesti 85 gram dulu. Jadi kalau teman-teman yang emasnya kurang di bawah 85 gram, nggak zakat, nggak masalah ya zakat emas. Siap Mbak Nur Maiza. Ustazah, iya. Bagaimana? Oke, Ustazah, iya. Sebentar ya. Bagaimana hukumnya korban buat cucunya? Korban apa? Ustazah, kalau sewa ruko 19 juta zakatnya berapa? Kalau per tahun belum wajib zakat Pak.
Kalau dia per bulan, dia wajib zakat Pak. Karena berarti udah di atas 12.750.000 per bulannya. Oke. Ustazah, iya paham ya teman-teman ya. Pokoknya orang-orang yang wajib zakat itu adalah orang yang udah penghasilannya kalau zakat penghasilan di atas setara dengan 85 gram per tahunnya. Lebih kurang 12.750.000. Oke, kalau dia punya emas, dia keluarkan zakat emasnya kalau emasnya udah di angka 85 gram emas. Ya, 85 gram emas ya. Ustazah mau madu, boleh madu nanti jam 9. Siap Mbak Cacih ya. Ustazah qobliyah zuhur 2 atau 4. Bisa 2, bisa 4. Bisa 2, bisa 4. Nggak jadi masalah ya. Ya bisa 2, bisa 4 ya. 12.750 tapi ini harga emas saat ini ya. Nanti dia berubah lagi. Ustazah, saya udah puasa nazar tapi nggak nyebut wajib atasku, cuma karena Allah, nggak apa-apa. Sholat awabin bisa 2 rakaat, bisa 4, bisa 6 rakaat ya. Jadi sholat itu ada yang bisa dilakukan 24 jam. Seperti ceramah aku tadi sore, teman-teman cari amal-amal unggulan. Ada orang yang unggulannya sholat sunnah, ada yang unggulannya sedekah karena uangnya banyak, ada yang unggulannya karena dia puasa, dia pengen puasa dan puasanya mendatangkan dia ke surga, itu nggak ada masalah ya, boleh aja. Ustazah, puasa Syawal digabung puasa qadha boleh nggak? Ada yang mengatakan boleh, di antaranya Abu Zakaria Al-Ansari. Ada yang mengatakan boleh tapi tidak afdol, di antaranya adalah Imam Asy-Syarqawi. Tapi saranku dipisah karena dalam dalil man shoma ramadhana summa asba'ahu sittam min Syawal. Siapa yang berpuasa Ramadan 30 hari lalu menambahnya dengan 6 hari di bulan Syawal. Jadi puasa Ramadannya full 30 hari, ya kan? Puasa dulu kodonya, baru puasa Syawal, itu jauh lebih bagus. Satu niat, satu amal. Iftitah itu wajib enggak? Enggak, iftitah itu sunnah aja. Iftitah itu enggak wajib. Kalau pakai iftitah dapat pahala sunnah. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Ya Mbak Istiwiwin ya. Kalau jenazah dalam keadaan tersenyum tandanya apa? Wallahu a'lam bishawab ya. Mbak My Besti jam 9 ya madunya. Ustazah, melawan hawa nafsu yang paling ampuh, apa doanya? Hawa nafsu apa? Kalau nafsu buruk, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Udah, kayak gitulah hawa nafsu ya, langsung guys. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Jadi pengen ngapain gitu, auzubillahi minasyaitonir. Jangan sampai lihat kawan, auzubillah kau kira aku setan gitu ya. Oke gitu ya. Ustazah, oke. Kalau sholat asar ketinggalan karena lagi di jalan, oke. Mana dia tadi? Lagi di jalan. Oke. Bisa dikodo nggak? Nggak bisa. Mana boleh sholat sembarangan kodo, nggak bisa. Ya sholat kalau lagi di jalan itu sholat aja di mobil. Boleh teman-teman berwudu atau bertayamum. Nanti sholatnya sambil duduk di dalam mobil ya. Nah, di mana arah mobil di situ arah kiblat kalau macet. Ya kalau nggak macet berhenti. Prioritaskan Allah. Kalau kita pengen diprioritaskan oleh Allah. Siap Mbak Raisya. Mana boleh lagi di jalan terus nggak sholat di kodo. Mana bisa. Kalau bisa 24 jam aku kodo terus. Oke. Zikir sambil nonton tausiah Ustazah. Kalau nangkep boleh ya. Ustazah kalau mau umroh apa perlu kita melakukan kurban dulu ya? Tidak. Itu 2 bab yang berbeda. Kurban tanpa umroh bisa. Umroh tanpa kurban juga bisa. Yang penting teman-teman gak bisa tanpa aku. Oh lebay ya. Yuk kita lanjut ya. Ustazah udah ya. Ustazah, saya punya hutang kodo 14 hari. Itu kan baru mulai hari ini setelah haid. Puasa Syawalnya bagaimana ya? Nah, jadi kalau Mbak dalam kondisi 14 hari, Mbak boleh puasa Syawal dulu. Takutnya nanti Mbak haid lagi. Setelah itu baru Mbak nanti puasa kodo. Kan masih bisa setelahnya. Oke. Ustazah, puasa Syawal boleh nggak di akhir bulan? Boleh banget. Ya, puasa Syawal sampai 28 April. Yang penting usahakan 6 hari. Oke. Ustazah, aku tidak pernah tinggal ngaji. Tapi ngajiku belum paseh. Aku dapat pahala nggak?
Hal mahirum bil Quran ma'as safaratin kiramin barara. Kalau Mbak mantap baca Quran, Mbak akan dikelilingi oleh malaikat Allah. Walladzi yaqra'ul Quran wa tata'ta. Dan siapa yang membaca Quran terbata-bata membacanya, kurang fasih dia membacanya gitu ya. Wa huwa alaihi syakkun lahu ajran. Maka Mbak dapatkan 2 pahala. Pertama, pahala karena bacaannya Mbak. Yang kedua, pahala karena susahnya Mbak membaca. Baca aja terus, usahakan panjang pendeknya benar ya. Kalau baca terus lama-kelamaan sambil belajar sambil baca. Sama dengan naik mobil sambil naik mobil sambil belajar. Oke, siap Mbak Uti. Oke, umrah tidak boleh sendiri, apa harus sama pasangan? Tidak ya. Selagi ada wanita lain di dalam pesawat, selagi ada wanita lain di dalam bis, itu kan mahram kita ya. Yang penting nggak kita perempuan sendiri, ada teman-teman kita satu travel. Ustazah baca Al-Muluk tiap malam tapi di HP, hanya menggantinya dengan Al-Quran tentu sangat mudah ya. Orang-orang non-muslim itu semangat bawa kitabnya kemana-mana. Masa kita nggak semangat bawa Quran kemana-mana? Saya khawatir kalau saya rekomendasikan teman-teman baca Quran di handphone nanti terbiasa. Karena bentuk huruf Quran yang ada di handphone beda dengan yang ada di Quran sebenarnya. Coba aja tes ya. Ustazah, iya baca Al-Quran dengan bahasa Latin sah nggak? Oke, perhatikan ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto yang ada di atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Semoga bisa belajar terus di akun ini. Quran baca Latinnya itu boleh nggak sih? Sebenarnya jawabannya nggak boleh. Karena wajib belajar Quran sampai bisa. Jadi begini teman-teman, kalau teman-teman gak bisa baca Quran, teman-teman tuh wajib hukumnya belajar sampai bisa. Nah, Quran Latin itu bukan agar teman-teman baca Latinnya, bukan ya. Tapi teman-teman baca, siap Mbak Siti, Mbak Suherni, baca Arabnya dulu. Kalau terkanda, baca Latinnya. Baca Al-Quran Arabnya dulu, bingung, baru baca Latinnya. Untuk belajar, Quran Latin itu untuk belajar. Nah, nanti siang Mbak Noni, Mbak Ibu Munirah. Nanti kalau teman-teman udah pandai bacanya gitu ya. Udah pandai membacanya jadi sunnah. Jadi boleh nggak baca Quran Latinnya doang? Nggak boleh, nanti jadi nggak bisa-bisa teman-teman. Jadi baca Arabnya dulu. Alladzi bingung lihat Latinnya. Ya ayyuhalladzina amanusta'i. Lihat Latinnya. Lama-lama lihat Arabnya gitu. Jadi Quran Latin itu bukan untuk supaya kita baca Latinnya ya. Tapi supaya kita itu bisa membacanya gitu ya. Nanti kalau baca Latinnya terus nggak bisa-bisa dong ya. Kurban 1 sapi untuk 1 keluarga kalau 7 orang tentu boleh ya. Sukabumi mantep. Ustazah jadi tidak boleh ya baca Quran keseringan di HP. Aku ngajar tahsin udah 15 tahun. Nih ya, lebih mudah mengajarkan orang yang gak pandai baca Quran dibandingkan yang udah terbiasa baca Quran di HP. Tidak berdosa, cuman susah nanti teman-teman baca Quran di kitabnya asli. Karena bentuk dhammahnya, dhammatainnya, fathahnya, fathatainnya itu rata-rata beda. Aplikasi dengan Quran yang sebenarnya. Oke. Bukan haram, bukan. Tapi aku tidak menganjurkan ya. Ustazah, oke. Kalau kita udah buka puasa baru kita tahu kita haid. Gimana itu puasanya? Qodho aja. Karena kita nggak tahu pasti haidnya jatuhnya kapan. Ustazah kalau orang tua belum berkurban terus mau kurbankan anaknya dulu boleh? Nggak boleh. Dalam hal ibadah kita duluan. Dalam hal dunia orang duluan. Contoh, aku mau makan nih. Ada orang kelaparan. Makan aja dulu Mbak, aku nanti aja. Itu boleh. Ya aku mau makan nih pecel lele. Ada kucing lapar. Aku beliin kucing dulu deh. Aku pesan lagi. Dulu kan kucing boleh. Atau misalnya kita mau naik ke pasar naik motor dengan anak. Nengok orang tua mau ke pasar. Nenek naik aja nek, saya jalan boleh. Dalam hal dunia orang lain duluan gak apa-apa. Karena la yu'minu ahadakum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsik. Tidak beriman kalian sampai kalian mencintai saudara kalian seperti kalian mencintai diri kalian sendiri. Ini bukan saya manggil kalian ya, ini bunyi hadisnya ya teman-teman. Tapi kalau dalam hal akhirat kita duluan, ada satu mukena, orang lain pengen sholat juga, kamu duluan, jangan, kita dulu. Ada satu Quran, kita lagi baca Quran, orang lain ngintip-ngintip pengen baca, kita dulu. Oke? Nah, umroh, orang pengen umroh, kita pengen umroh, kita dulu. Gitu ya. Nah, makanya mau mengkurbankan orang, kita dulu berkurban. Mau mengumrohkan orang, kita dulu berumroh. Seperti itu. Ya, jadi dalam hal akhirat kita duluan. Dalam hal dunia, boleh orang lain duluan.
Karena kita fastabiqul khairat, kita lomba dalam kebaikan. Mereka itu kompetitor kita. Gimana ceritanya kita lebih banyak ibadahnya dibanding orang. Paham ya? Takutnya nanti nyesal di hari akhirat. Pas hari perhitungan ternyata lebih banyak orang pahalanya dibanding kita. Ustazah, boleh nggak puasa, bayar puasa nazar di hari Senin? Nggak ada larangan ya. Siap Mbak Mama Adel. Ustazah, boleh? Udah ya, siap ya. Ustazah, kalau wanita belum akikah sampai nikah gimana ya? Nggak apa-apa, tugas akikah itu tugas orang tua. Akikah umur 7, 14, 21 hari itu sunnah muakkad. Selebihnya sunnah biasa sampai anaknya beliau. Ya, nanti kalau teman-teman mau kurban tapi belum akikah nggak masalah. Karena akikah itu tugas orang tua, sementara kurban itu tugas kita. Ustazah, kapan qadha sholat bisa kita lakukan? Kalau kita ingat jumlahnya setiap habis sholat. Kalau nggak ingat segera bertaubat saja. Ustazah, saya berangkatin bapak saya umroh padahal saya belum. Kalau udah terlanjur nggak ada masalah. Mungkin teman-teman punya niat baik, orang tua lebih tua dibanding kita. Tapi kedepannya itu ibadah kita duluan ya. Ustazah, almarhum ayah saya punya hutang. Tapi kita tidak tahu kalau kita tiap habis sholat doa apakah sampai doa kita. Insya Allah sampai. Doa kita kepada orang tua sampai. Kepada kaum muslimin muslimat juga sampai. Apalagi kepada orang tua kita. Mbak boleh kurban atas nama dia. Mbak boleh baca Al-Fatihah untuk orang tua Mbak. Siap Mbak Yayan. Mbak boleh kirimkan sholawat buat orang tua Mbak. Mbak Liza, Mbak Siti, jazakumullah. Mbak juga bisa pokoknya melakukan kirimkan Al-Fatihah untuk orang tua Mbak juga bisa. Apakah puasa Syawal dimulai tanggal 2 atau 3 Syawal? Udah bisa dimulai tanggal 2 Syawal. Ustazah, kalau doa buat suami biar rajin ibadah atau mau diajak berhaji apa zah? Maka teman-teman pakai bahasa Indonesia aja. Kalau mau pakai bahasa Arab bisa, tapi susah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imamah. Panjang kan? Pakai bahasa Indonesia aja. Betul Mbak Dewi, pakai bahasa Indonesia aja. Boleh nggak kurban kambing? Boleh. Ustazah, kurban itu seumur hidup sekali atau bagaimana hukumnya? Kurban itu setiap kita ada rezeki di tahun itu berkurbanlah. Insya Allah Allah akan tambahkan rezeki kita. Jangan dekati tempat sholatku, rumahku kata Allah Azza wa Jalla kalau kita tidak mau berkurban ya. Ustazah, kalau kurban wajib puasa dulu. Wajib puasa dulu, maksudnya gimana Mbak? Oke, gitu ya. Oke, teman-teman klik foto yang ada di atas. Nanti udah deket-deket kurban, kita bahas banyak tentang kurban. Boleh nggak kurban atas nama orang meninggal? Boleh nggak 40 orang kurbannya satu sapi doang? Boleh nggak kurbannya jauh? Nanti kita bahas ya. Ustazah, Ustazah, iya Mbak Dewi. Ustazah, kalau qobliyah zuhur 4 rakaat 2 kali salam tapi beda-beda surat, ya boleh, nggak masalah, is okay ya. Ustazah, saya mau berangkat umroh tapi orang tua belum umroh, apa boleh? Gas. Justru itu oke. Mbak umroh dulu, baru umrohkan orang tua, minta doa di sana semoga ada rezeki untuk bawa keluarga berangkat umroh ya. Ustazah, ya siap Mbak Joko. Ustazah, saya puasa Daud terhitung 6 bulan, apakah mana dia tadi terbang? Apakah boleh dijeda dulu kemudian dilanjutkan kembali? Kalau dijeda karena sesuatu hal nggak masalah karena dia kan nggak wajib. Yang penting Mbak jangan pasang niat aku mau jeda setiap bulan November karena aku misalnya mau liburan, itu yang nggak boleh ya. Tapi kalau dijeda nggak ada problem ya teman-teman. Oh siap Pak Joko ya, Mbak Joko pula ya. Ustazah, Al-Fatihah buat almarhum suami boleh. Oke, teman-teman perhatikan. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk orang yang meninggal. Satu, kita kirimkan Al-Quran sampai hatam buat dia. Kita baca Quran. Ya, jangan direncanakan ya. Nah, jadi puasa Daud tuh nggak boleh direncanakan aku mau berhenti di bulan ini. Jangan ya. Lepaskan aja. Toh kalau nggak puasa nggak apa-apa. Nah, jadi gini. Teman-teman bisa khatamkan Quran untuk orang meninggal. Ya Allah, saya baca Quran. Jadi setiap mau baca Quran kan pengen hatam nih ceritanya ya. Dengan hatam Quran ini, lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya. Atau teman-teman bisa kirimkan Yasin buat dia. Atau bisa kirimkan Al-Fatihah buat dia. Atau bisa sholawat dan mendoakan buat dia. Atau bisa sedekah mendoakan pahala sedekah buat dia. Atau bisa kurban atas nama orang meninggal, atau bisa badal haji untuk orang meninggal, atau bisa badal umrah untuk orang meninggal.
meninggal. Banyak banget yang bisa kita lakukan untuk orang meninggal. Banyak banget. Ya kan? Nah, kalau akikah untuk orang tua meninggal nggak bisa akikah. Akikah nggak bisa. Akikah tuh mesti orang hidup. Yang bisa tuh adalah kurban. Kurban untuk orang meninggal. Oke? Nah, jadi gitu teman-teman ya. Bayangin ya, teman-teman cobalah khatamkan Quran untuk orang yang meninggal. Atau teman-teman kirimkan Al-Fatihah setiap habis sholat. Ya, atau kirimkan sholawat. Ya, atau kirimkan bacaan Yasin sekali seminggu. Itu ya. Masya Allah. Kalau orang tuanya non-muslim gimana nih? Kalau dia non-muslim, mohon maaf. Hanya boleh mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Itu aja. Kita nggak boleh mendoakannya agar dia masuk surga, agar dia diampunkan dosanya, agar dilapangkan kuburnya. Nggak bisa. Nggak bisa. Non-muslim nggak bisa ya. Ustazah, kalau kita sholat fajar itu sama dengan qobliyah subuh. Setelah azan subuh, sebelum sholat subuh ya. Jual beli untung terlalu banyak boleh nggak? Boleh, tapi khawatirnya nggak jangka panjang profit takingnya. Yang tidak boleh itu menumpuk barang. Teman-teman minyak lagi langka, lalu teman-teman kumpulin, ya kan? Sampai langka di pasaran baru dijual dengan untung besar. Nah itu nggak boleh ya teman-teman ya, itu tidak boleh, itu haram ya, memonopoli pasar. Oke, Ustazah, iya mau kurban tapi belum akikah, ya nggak ada masalah. Kurban itu adalah tugas kita. Akikah itu adalah tugas orang tua kita. Jika puasa Syawal tidak sampai 6 hari, jangan Mbak, jangan direncanain seperti itu. Puasa Syawal masih ada 14 hari lagi. Coba dimaksimalkan jadi 6 hari ya. Ustazah, saya belum paham kalau orang tua yang udah meninggal apa boleh tiap tahun kurban? Boleh, tapi bukan dia yang berkurban karena dia udah meninggal ya. Nah, teman-teman yang mengorbankannya, kok mengorbankannya ya? Bukan mengorbankan gini guys. Maksudnya itu teman-teman yang berkurban atas nama dia, itu boleh ya. Ustazah, batas tahajud jam berapa? Batas tahajud azan subuh. Misalnya subuh di jam 4 lewat 30 menit waktu subuh gitu ya, dini hari. Teman-teman baru bangun 4 lewat 15 menit. Masih bisa tahajud, masih bisa witir. Bolehkah sholat sunat hajat setelah sholat duha? Bebas, boleh. Sholat sunat hajat, taubat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid itu bisa siang dan malam. Habis duha boleh, sebelum duha boleh, nggak ada masalah ya. Ustazah, Ustazah, aku baru ditinggal suami dan punya 2 anak kecil, satunya masih ASI. Hukumnya gimana kalau aku sapih? Nggak apa-apa, kan itu anak kandung Mbak. Ya, nggak apa-apa, itu anak kandung Mbak. Niat puasa Syawal. Sengaja aku puasa Syawal sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku puasa Syawal sunnah atasku karena Allah. Atau aku berniat puasa Syawal sunnah atasku karena Allah. Oke, sholat sunat fajar batasnya apa? Batasnya adalah habis waktu subuh. Setelah azan subuh, sebelum sholat subuh, atau namanya qobliyah subuh adalah sholat sunat fajar. Ya kan? Maka teman-teman masih bisa melakukannya selagi masih ada waktu subuh. Misalnya madu jam 9 ya, Mbak Daulasi ya, madunya jam 9 di spill ya. Jadi misalnya kayak gini ya teman-teman. Teman-teman azan subuhnya jam 4.30. Lalu teman-teman bangun jam 5. Tapi jam 5 tuh masih ada waktu subuh kan? Nah, maka teman-teman boleh melakukan qobliyah subuh dulu 2 rakaat, lalu kemudian sholat subuh 2 rakaat selagi masih ada waktu subuh. Ustazah, sholat qobliyah subuh, azan subuh belum selesai. Jangan, jawab azan dulu. Maka teman-teman setelah itu boleh melakukan qobliyah subuh. Bapak saya sakit nggak pernah sembuh. Bagaimana dengan puasanya? Ganti dengan fidyah. Fidyah itu bisa 1 mud atau 2 mud. Ya, 7 on atau 1,4 kilogram beras per hari. Kasih ke fakir miskin untuk mengganti puasanya yang tidak berpuasa. Ustazah, dagang barang 1 cash 50. Kalau hutang 10.000. Itu boleh atau tidak? Hindari teman-teman. Takut dalam kondisi riba. Apalagi kalau ada dendanya. Ya. Ustazah, sholat utoko wallahu alam bisawab. Utoko.
Ustazah, bayar utang puasa dulu apa Syawal dulu? Nah, ini udah hampir tiap hari kita pelajari, nggak apa-apa kita ulang lagi. Teman-teman boleh aja kodo duluan. Alasannya adalah karena dia adalah puasa wajib. Tapi nggak ketat kayak gitu juga. Karena pada faktanya Sayyidatina Aisyah pernah mengganti puasa di bulan Sya'ban. Udah deket-deket Ramadan. Kondisi teman-teman aja. Kalau teman-teman haidnya teratur, kodo dulu lebih bagus. Tapi kalau teman-teman dalam kondisi haidnya nggak teratur, Syawal duluan boleh, selanjut itu kodo, ya. Nah, oke. Ustazah, mandi junub apa bisa ndak basah rambut? Mandi junub itu dari ubun-ubun sampai kaki mesti basah. Ustazah, kalau suami nggak bisa puasa, oke. Suami tidak mau puasa, padahal dia sehat, apa bayar fidyah juga? Enggak. Itu berdosa besar. Ya, dia mesti kalau dia sengaja tidak berpuasa dia kena kafarat, yaitu memerdekakan satu budak atau berpuasa 60 hari berturut-turut atau dia boleh memberi makan 60 orang fakir miskin. Besar itu dosanya. Wah, kali 30. 180 orang ya. Ya Allah alam bisawab. Wah, matematika aku ya besar. Jadi nggak bisa dengan fidyah ya. Ustazah, kalau belum diakikah sampai sudah nikah, boleh nggak diganti dengan kurban? Bukan diganti dengan kurban. Akikah itu tugas orang tua kita. Kalau beliau nggak mengakikahkan kita, ya udah nggak masalah. Mungkin saat itu beliau nggak mampu. Nah, kita mau berkurban silahkan, karena kurban itu adalah tugas kita kalau kita mampu. Itu dua bab yang berbeda, oke? Ustazah, iya. Mengucapkan niat puasa Syawal, hukumnya apa? Apa diucapkan setiap hari? Ya, teman-teman cukup berniat melakukan puasa Syawal. Setelah azan subuh juga bisa. Apakah setiap hari? Ia pasang niat puasa setiap hari. Walaupun ada pendapat ulama yang mengatakan tidak perlu dilafazkan. Kita tahu kita pengen puasa udah cukup. Tapi nggak ada salahnya kita lafazkan. Sengaja aku puasa Syawal sunnah atasku karena Allah. Oke, gampang kan? Ngomong gitu aja kan? Oke. Lebih gampang banget kan pasang niat gitu ya. Ustazah, zaman jahiliyah tidak puasa Ramadan apa hukumnya? Zaman jahiliyah maksudnya zaman para nabi dulu. Ini jahiliyah ini maksudnya mbak yang jahiliyah. Maksudnya zaman kita jahat-jahat dulu atau coba diperjelas ya. Oke, nanti terjawablah sejarah zaman jahiliyah. Adakah sholat sunat fajar Ustazah? Ada setelah azan subuh sebelum sholat subuh. Nama lainnya qobliyah subuh. Ketika suami bersedekah, apakah iya Mbak Zahra? Ketika suami sedekah, apakah istri dapat pahala juga? Nah, ya, oke, gitu ya. Maksudnya kadang-kadang kita suka bercanda kan. Waktu aku jahiliyah dulu gitu kan. Ini yang beliau tanyakan kita yang waktu dulu nggak puasa atau para yang pada masa jahiliyah di zaman Nabi gitu. Oke, tunggu dulu aku mau jawab apa tadi guys? Lupa aku. Apa tadi ya? Lupa dah. Ustazah, apakah wanita yang tidak haid lagi haram untuk menikah? Ya tidaklah, nikahlah, is oke lah. Nggak ada masalah, nikahlah mah. Ya, mah boleh kalau mau nikah ya, is oke ya. Oke, Ustazah, saya puasa batal 3. Oke, jadi bagaimana mengkodokannya di bulan Syawal? Puasa 6 hari apa 3 saja? Mbak boleh kodo dulu 3, langsung puasa Syawal 6. Atau Mbak boleh balik, puasa Syawal 6, kodo 3. Totalnya 9. Satu niat, satu amal lebih bagus. Oke? Apa bedanya sholat syuruk dengan duha? Ya jelas beda. Syuruk itu matahari muncul belum panas. Duha itu matahari muncul sudah panas. Syuruk itu 1,5 jam dari azan subuh. Duha itu 2,5 jam lebih kurang daripada azan subuh. Beda teman-teman ya. Beda banget. Makanya ada dalil siapa yang sholat subuh 2 rakaat, dia datang ke masjid, dia sholat berjemaah gitu ya. Lalu kemudian dia nggak pulang ke rumah, dia iktikaf di masjid sampai waktu syuruk. 1,5 jam dari azan subuh. Dia zikir di masjid, dia baca Quran, dia muhasabah diri, dia ingat-ingat kekurangan orang lain. Bukan ya, ingat kekurangan diri. Lalu kemudian sampai datang waktu syuruk, lalu dia sholat syuruk 2 rakaat. Sengaja aku sholat sunat syuruk 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Lalu dia pulang makan sate, makan lontong, makan bakwan, makan bala-bala. Dari subuh sampai syuruk dia udah iktikaf, dia lakukan 1 paket, pahalanya 1 kali
kali haji, 1 kali umroh. Nggak usah tiap hari, sekali seminggu kayak, seminggu 2 kali kayak, sekali sebulan kayak, cukuplah lakukan, ya kan? Ustazah, oh ini yang aku mau jawab tadi. Jika suami sedekah, kita dapat pahalanya enggak? Tergantung Besti, tergantung. Suaminya itu mendoakan enggak pahalanya untuk kita? Karena la yadhiratun widra ukhra, kita enggak nanggung dosa dan pahala orang lain. Tergantung suaminya mendoakan enggak untuk kita. Ya kan? Kalau dia sedekah, ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah ini dapatlah pahalanya istri saya. Ya ringanlah siksa kubur, kok kubur istrinya masih hidup ya. Diampunkan segala dosa-dosanya, ya, makin baiklah dia, makin glowing lah dia, ya, makin ramah lah dia. Itu dapat Mbak pahalanya. Tapi kalau nggak diwasilahkan nggak dapat. Sama dengan Mbak dikasih uang oleh suami. Suami ke Mbak itu akadnya akad sedekah, ya. Nanti Mbak sedekahkan ke kotak amal, Mbak doakan juga suaminya supaya suaminya juga dapat pahala yang sama. Oke, itu namanya wasilah. Setiap kita berbuat baik, kita doakan pahalanya untuk orang lain, ya. Ustazah, apa niat sholat syuruk? Sengaja aku sholat syuruk atau sholat isyraq, sunnah atasku karena Allah, ya. Niat sholat tuh gitu-gitu aja guys. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat tahajud 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Jawab dong pertanyaanku. Oke, boleh ditanyain lagi, Mbak, izin ya, mohon maaf ya teman-teman kalau nggak terjawab, maafin ya, karena ada jeda untuk menjelaskan dan teman-teman jadi nggak terbaca ya. Siap Mbak Zahra. Ya, sholat sunat fajar sesudah subuh jangan. Walaupun ada yang membolehkan, pendapatnya nggak kuat lah. Ya, nggak usah dipaksain teman-teman ya. Nggak usah dipaksain. Besok lagi sholat fajarnya ya. Karena nggak ada sholat setelah sholat subuh. Ustazah sudah cerai terus mantan suami nggak ngasih nafkah. Tapi kakeknya yang ngasih uang. Itu ayahnya dosa nggak? Tergantung dosa nggak dosanya tergantung keikhlasan Mbak hari ini. Kalau Mbak ikhlas nggak apa-apa. Tapi kalau Mbak nggak ikhlas, kita ngudemel, kita kesal, dia tetap berdosa ya. Ustazah, tolong jawab ya. Maafin teman-teman yang mana yang mau dijawab, coba diketik lagi ya. Ustazah, mana yang lebih diutamakan? Puasa sunat Syawal daripada bayar puasa Ramadan? Kalau disuruh milih ya Ramadan. Tapi kalau mau lebih bagus dua-duanya, Syawal dan Ramadan. Oke. Kalau disuruh milih tentu yang wajib duluan guys. Oke. Apa masih bisa puasa Syawal? Masih bisa Mbak. Sampai tanggal 28 April lebih kurang Mbak ya. Oke. Ustazah, sedekah subuh apa harus sepengetahuan suami? Tergantung teman-teman ya. Kalau itu uang teman-teman tentu tidak perlu izin suami ya. Sedekah subuh buat kurban kita. Kalau kurban kita itu namanya tabungan kurban. Coba perhatikan. Ada ciri-ciri sedekah yang madu jam 9 Mbak ya. Oke, kita tanya jawab kejap ya. Ada ciri-ciri sedekah ya. Pertama adalah untuk orang lain. Sedekah itu harus untuk orang. Sedekah untuk bayar hutangku gimana, itu tabungan namanya. Sedekah untuk beli, untuk aku pergi umroh, itu tabungan umroh namanya. Sedekah untuk aku kurban, itu tabungan kurban namanya. Tapi kalau kurban orang, itu namanya sedekah. Kurban orang, bayar hutang orang, umrohkan orang, itu boleh. Oke. Gitu ya. Jadi gitu ya. Siap Mbak Tokowike. Ya, untuk orang. Yang kedua, niatnya karena Allah. Pastikan ini, make sure niatnya karena Allah. Dan yang ketiga adalah tanpa melanggar syariat. Pastikan uangnya uang halal. Ya, nggak bisa ceritanya kita itu sedekah untuk, misalnya kita sedekah nih ya, dari hasil nyuri, ya bangun masjid, ya dari hasil korupsi, nggak bisa. Kalau umroh ibu boleh, ya. Oke, siap Mbak Caci. Terbang terus ya. Oke, sama-sama Mbak Siva, Mbak Ids ya. Oke, sebentar ya. Ustazah lagi puasa. Ini kan terbaca nih Mbak Ani. Tadi nggak terbaca. Maafin ya. Ketik aja. Kalau nggak terbaca aku minta maaf. Ketik aja. Nah ini Mbak Ani kebaca nih ya. Ustazah kalau lagi puasa tiba-tiba gusi berdarah. Batal nggak puasanya? Ya enggak. Pertama karena dia tidak makanan dari luar. Kedua dia tidak menghilangkan dahaga. Sama dengan teman-teman berdahak kemudian tertelan. Air ludah tertelan. Gusi berdarah tak sengaja tertelan. Maka itu tidak membatalkan puasa. Karena dia tidak bisa menghilangkan dahaga. Tapi kalau mau karena dia bakteri ya dibuang. Paham ya teman-teman ya?
Ustazah, ya kalau kredit barang nambah uang jelas itu riba ya. Iya Mbak Soleha Ayu, jelas itu riba. Ustazah, bagaimana tata cara orang yang sholat istihadah? Orang yang lagi istihadah, berarti haidnya lebih dari 15 hari. Kalau dia mau sholat, maka tidak boleh jauh jarak antara wudhu dengan sholatnya. Habis wudhu langsung sholat, habis wudhu langsung sholat ya. Dia tentang cebok, bersihkan, habis wudhu langsung sholat. Kayak gitu aja. Kalau dia keluar di dalamnya di dalamnya saat sedang sholat, abaikan ya. Ustazah, cewek itu sholat lebih baik di rumah atau di masjid. Jadi perempuan itu tidak dilarang ke masjid. Tidak juga diwajibkan ke masjid. Tidak juga diharamkan ke masjid. Perempuan boleh ke masjid, nggak jadi masalah ya. Makanya ada dalil idza sta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dzu lahun. Kata Rasulullah kepada para lelaki-laki, ketika istri kalian meminta izin ke masjid, maka izinkanlah dia. Nah, tapi kita sebagai istri perhatikan juga, jangan sampai di masjid itu kita jadi berghibah atau di masjid itu kita jadi tabarruj ya, lipstiknya sampai 2 kilometer, kemudian bedaknya sampai 7 kilometer, kemudian alisnya berputar-putar ya, macam labirin. Kayak gitu kan. Jadi intinya adalah pastikan kita juga menjaga marwah dan muruah kita sebagai wanita. Kalau kira-kira masjidnya aman, aman. Tapi kalau enggak, ya berarti lebih baik di rumah. Oke? Ustazah, puasa Syawal 6 hari berturut-turut boleh atau tidak? Aman ya, berturut-turut boleh, enggak berturut-turut juga enggak apa-apa ya, aman ya. Lebih baik bayar hutang dulu atau sedekah dulu Ustazah? Kalau bayar hutang nominalnya belum sanggup. Oke, perhatikan, hutang dulu atau sedekah dulu? Oke, 2 kilo ya Pak Dedi ya. Hutang dulu atau sedekah dulu? Tergantung. Kalau hutang teman-teman masih jauh jatuh temponya, maka nggak ada salahnya sedekah. Minimal sedekah subuh lah. 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Yang tidak boleh itu adalah punya. Komen nggak pernah dibaca jadi sedih. Oke, maafin aku ya guys. Nggak kebaca teman-teman ya. Karena speed aku bicara udah terlalu kencang nih. Nanti jadi nggak paham kalau aku cepetin lagi ya. Aku berusaha ya. Jadi teman-teman sedekah nih ya. 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000 gitu ya. Nggak ada masalah teman-teman ya. Yang nggak boleh itu adalah kalau teman-teman punya hutang 2 juta dan harus bayar di hari itu. Lalu teman-teman memilih malah sedekah di hari itu. Nah itu yang nggak boleh. Memilih sedekah duluan. Nah itu yang nggak boleh ya. Oke, Ustazah, iya, kalau berdoa kok lama dikabulkannya? Enggak. Ud'uni astajib lakum, doa kepadaku akan aku kabulkan. Cuman masalahnya Mbak, Allah itu mengabulkan doa Mbak itu dalam 3 bentuk Mbak. Pertama Allah kabulkan sekarang. Langsung Allah kabulkan. Ya Allah, ya saya pengen rezeki. Tahu-tahu suaminya pulang bawa rezeki. Ya, bukan bawa istri baru, bukan bawa rezeki. Berarti langsung Allah kabulkan. Atau Allah ganti di masa yang akan datang dalam bentuk yang berbeda. Rezekinya nggak dapat Mbak Vivi. Tahu-tahu yang dapat adalah suaminya yang tadi maksiat, taubat dia. Anak yang tadinya jahat, baik dia. Suami yang tadinya sakit, sembuh dia. Allah ganti bentuknya, rezekinya nggak dapat, tapi bentuknya Allah ganti. Atau Allah ganti di hari akhirat. Kita nggak tahu kesehatan kita sekarang karena doa kita yang mana. Jadi bukan doa belum terkabul, bisa jadi udah Allah kabulkan dalam bentuk yang lain. Clear? Clear ya? Oke, puasa nggak junub gimana? Nggak mandi junub, nggak salah puasanya Besti. Mandilah dulu ya, mandi cuma 5 menitnya. Apalagi kayak kawan-kawan yang ngetik mandi cuma 3 menit aja. Kalau pakai bersin jadi 4 menit, mandilah. Oke. Ustazah, Oke, Mbak Nur, kalau puasa yang dulu-dulu, Mbak ingat jumlahnya, boleh ganti. Kalau nggak ingat, segera bertaubat saja ya. Ustazah, sholat kelihatan jari sedikit, nah tutupi aja ya. Oke. Ustazah, syuruk di rumah boleh nggak Zah? Sebenarnya tidak ada keharuman sholat syuruk itu di rumah. Cuman sayang Mbak, daripada Mbak lebih baik Mbak di masjid walaupun sekali seminggu, sebulan sekali, 2 bulan sekali, supaya dapat pahala haji umroh. Karena kalau mau dapat pahala haji umroh, dia harus pakai iktikaf Mbak. Hadis sahihnya menyatakan seperti itu. Harus paket dia, 1 paket dia. Ustazah, saya selalu merasa takut salah
bersalah. Apakah salah satu ciri dapat hidayah? Lebih tepatnya adalah merasa bersalah ketika melakukan salah. Teman-teman, aku pelan-pelan ya. Tadi kita ceramah tentang ciri-ciri orang yang hatinya bersih. Di antaranya adalah dia merasa ketika berbuat salah itu merasa berdosa. Tapi kalau takut salah berlebihan, takutnya itu perasaan was-was. Jadi nggak boleh terlalu dibina perasaan itu. Nggak boleh dipupuk apa-apa takut salah, jangan. Cuman ciri-ciri orang yang dapat hidayah, dia adalah berhati-hati dalam bersikap supaya tidak melakukan dosa. Jangan terlalu takut salah nanti jadi malah teman-teman was-was ya. Oke, takut salah banyak. Aku wudhu tadi batal nggak ya? Sholat aku tadi sah nggak ya? Itu jadi was-was. Nggak bagus kalau kayak gitu. Ya kan udah assalamualaikum warahmatullah. Tadi aku udah tahiyat awal nggak ya? Udah nggak sih? Batal nggak sih? Itu juga was-was. Itu nggak boleh. Habis ngambil wudhu tadi kentut nggak ya? Aku takut salah niatnya. Niatnya bener nggak ya? Itu nggak boleh. Ya, karena ada dalil hasyakku ba'dal fi'li la yu'athir. Ya, ketika kita melakukan satu pekerjaan, jangan diragukan lagi pekerjaan yang udah kita kerjakan itu. Oke? Paham ya? Kalau sudah tua, tidak sanggup akikah anak wanitanya yang sudah nikah. Enggak apa-apa. Apakah orang tua punya hutang? Tidak. Akikah itu tidak fardu ain. Dia cuma sunnah muakkad. Ya, iya Mbak Kusuma ya. Jadi akikah itu enggak fardu ain ya guys. Kalau enggak akikahin anak berarti berdosa besar. Enggak teman-teman ya. Dia cuman anjuran yang sangat kuat ketika anaknya teman-teman di usia 7, 14, 21 hari ya. Oke gitu ya. Ustazah, puasa Syawal di hari Senin dan Kamis nggak ada problem. Sholat taubat setelah Isya mantap besti. Boleh lah ya kan. Habis Isya, ba'diyah Isya dulu lalu sholat taubat. Mau lagi sholat hajat. Mau lagi istikharah. Mau lagi sholat wudhu misalnya gitu ya. Selagi masih ada wudhunya. Tidur mau lagi tahajud. Bangun lagi mau witir lagi. Boleh. Ustazah, iya gimana? Masih bingung Bu Sui cara kodo puasanya. Cara kodonya kodo. Pertanyaanku melayang terus Ustazah. Putuskan sayapnya. Biar gak terbang dia. Oke, cara kodo. Kodo itu caranya gitu ya. Sengaja aku puasa kodo wajib atasku karena Allah. Sengaja aku puasa kodo wajib atasku karena Allah. Teman-teman lagi ngetik atau lagi balapan sih. Cepet banget ngetiknya. Oke. Nah, Ustazah, saya sholat Isya di rumah boleh pakai ba'diyah Isya, boleh banget ya. Jadi ba'diyah dan qobliyah itu boleh dilakukan di rumah. Selagi masih ada waktu sholatnya, misalnya sholat zuhur ya kan. Iya ya Mbak Sundus ya. Misalnya teman-teman nih sholat zuhur gitu ya. Azan zuhur 12:20. Teman-teman baru sholat di rumah jam 1 siang nih. Maka teman-teman boleh aja qobliyah zuhur dulu. Lalu sholat zuhur. Lalu ba'diyah zuhur. Selagi masih ada waktu sholatnya. Oke, gitu ya. Aku nyimak aja lah. Komen gak pernah dibaca. Maafin ya. Oke, gitu. Insya Allah kalau teman-teman rajin hadir. Gak terjawab hari ini. Terjawab besok. Dan apapun yang aku jawab, insya Allah dapat insight ya. Ustazah, zikir apa yang dibaca? Zikir apa yang dibaca? Tuh kan terbang teman-teman. Oh, untuk anak yang mau ujian, minta anaknya baca Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya. Jadi, ya Allah lapangkan untukku dadaku, wa yassirli amri, mudahkan untukku urusanku. Ya, jadi itu dibaca. Anaknya suruh baca ini, Mbak. Nih aku sematkan. Rabbish. Jadi anaknya suruh baca itu, ya. Nah, Siam Barika, sama-sama ya. Terima kasih guys, semua pertanyaan udah diwakilkan. Terima kasih guys. Nah, jadi Mbak kalau anaknya mau ujian, Mbak boleh melakukan sholat sunat hajat. Iya Mbak Nur ya, sengaja aku sholat sunat hajat, sunnah atasku karena Allah. Nanti setelah salam kanan salam kiri dia kayak sholat subuh aja. Itu Mbak mendoakan anaknya. Ya aku aja sampai sekarang masih sering, Mak kapan sholat hajatnya? Malam nak, doakan ya Mak. Gitu, minta doakan gitu kan. Ustazah, kalau nikah siri itu talaknya cukup lisan aja. Iya bisa.
Nikah tidak siri pun talak cukup lisan. Suaminya ngomong ke istrinya, ku talak engkau. Selesai urusan. Ya, Ustazah, kalau sholat witir boleh nggak setelah isya? Boleh. Sholat isya, ba'diyah isya, langsung witir. Ya, oke. Ustazah, busui kalau kodo puasa aja atau sama fidyah? Hei busui, kumpul busui. Busui ini bahwa ketika dia sedang menyusui, dia bertanya nih, kodo aja atau fidyah juga. Kalau busui mampu kodo, nggak usah bayar fidyah, nggak usah ngeluarin uang untuk fidyah. Makanya aku sering bilang, kalau busui itu kok jadi busui sih, gimana ceritanya? Ya kayak gitulah pokoknya ya kan. Kalau busui yang anaknya cuma 1, anaknya cuma 2, kodo aja busui, nggak usah bayar fidyah. Busui kan mampu puasa, anaknya cuma 1, anak 2. Yang repot itu adalah lahir anak pertama di bulan Ramadan, namanya Muhammad Ramadan. Nah, nanti udah mau Ramadan, hamil lagi, nama anaknya Muhammad Ramadhani. Belum sempat ganti puasa. Nanti menjelang itu hamil lagi, lahir lagi di bulan Ramadan anak ketiga, Muhammad Ramadhani. 4 harokat, ya kan? Nanti lahir lagi anaknya. Oh, yang keempat, asli lahiran terus. Nah, itu bolehlah dia melakukan fidyah. Karena ada fase hamil dia sebelum Ramadan itu. Ya kan, nggak sempat dia ganti misalnya. Tapi kalau anak 1, anak 2, ya kodo aja lah. Ya kan, clear ya. Nah, Muhammad Ramadhani. Ya kan, banyak kali anaknya misalnya gitu ya. Ustazah, kalau qobliyah zuhur itu 1 salam ya. Mau 4 rakaat. Kalau 4 rakaat boleh 2 kali salam, boleh 1 kali salam. Bebas aja ya. Siap Mbak Imas, thank you ya. Ustazah, bagaimana caranya rezeki selalu berkah, selalu merasa baru, dapat udah habis lagi. Oke ya. Bagaimana agar rezeki merasa berkah, dapat udah habis lagi? Agak panjang, aku cuekin sebentar komentar ya. Teman-teman boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya, dan semoga dapat insight ya. Jadi begini, kita semua harus belajar. Yang pertama, saya konsep pengelolaannya dulu adalah pastikan yang kita beli adalah apa yang kita butuhkan. Dan pastikan keinginan di bawah pemasukan. Seandainya udah diirit-irit betul, ternyata keinginan kebutuhannya lebih kecil daripada pemasukan, otomatis harus nambah income. Kan kayak gitu kan? Jadi kan lebih mudah menahan keinginan dibanding menambah pemasukan. Tapi kalau udah ditahan-tahan, udah remnya itu udah blong, ternyata nggak cukup juga. Maka mesti menambah income. Pada proses menambah income itu ada caranya. Yang pertama, teman-teman harus usahakan pakai jalur langit juga, rezeki jalur langit. Jangan lupa sedekah subuh. Ya, karena berkah itu guys, beda guys. Berkah itu kita dapatnya sedikit, tapi dia justru nggak habis-habis. Gitu ya. Nah, kalau nggak berkah itu dapat banyak, memang habis terus. Memang kayak gitu dia. Ya, jadi jangan lupa sedekah subuhnya, semampu kita. Jangan tinggal sholat duhanya. Yang paling penting syukuri berapa yang kita dapat. Sekarang dapat sedikit nggak apa-apa, kan kemarin udah banyak. Sedikit lagi nggak apa-apa, kan kemarin udah banyak. Sedikit lagi nggak apa-apa, kan kemarin sudah banyak. Sedikit lagi nggak apa-apa, mudah-mudahan besok banyak. Enak dia teman-teman, enak dia gitu kan ya. Nah, kemudian yang keempat adalah teman-teman usahakan untuk lebihkan untuk teman-teman bisa yang namanya zakat ya, zakat dan sedekah ya. Sedekah subuh, sholat duha, syukuri ya. Kemudian selanjutnya adalah keluarkan untuk orang lain yang bagian daripada haknya. Dan itu penting ya. Orang tuaku pernah berkata seperti ini ya, Bapak nggak pernah salut ngelihat orang yang punya penghasilan tetapi nggak bisa untuk menabung. Tetapi ketika penghasilan kita sedikit, kita bisa untuk mengelolanya, itulah yang akan menjadi orang yang mapan ke depannya. Karena kita nggak selamanya di atas, ya, kita akan ada fase di bawah. Pastikan yang kita beli itu yang kita pakai. Dan percayalah, barang yang kita beli baru, happy-nya cuma seminggu. Setelah itu udah biasa aja. Beli rumah baru gede-gede, palingan cuma sebulan happy-nya. Setahun setelah itu pusing juga, gitu kan. Nah, oke. Beli tas bagus-bagus, seminggu aja senang. Kan gak dilihat terus, tas, cantik ya. 3 hari cuman, setelah itu terletak aja.
ya kan? Nah, beli apa lagi teman-teman? Cantik ya. Seminggu setelah itu udah letak aja. Beli baju cantik ya. Cuma 3 hari. Setelah itu setelah 1 bulan teman-teman akan bilang nggak bagus baju itu. Padahal teman-teman yang beli. Jadi kayak gitu ya. Nah gimana deh? Happy-nya cuman seminggu aja ya. Seminggu aja. Dan alhamdulillah aku banyak belajar daripada orang-orang yang sudah lebih duluan sukses ya usia 50-60 itu rata-rata mereka pesan jangan seperti aku di masa muda dulu. Jadi jangan seperti mereka lah yang nyesalnya di usia tua ya. Oke, beli madu aja lah promo bundling. Canda. Situ ya Mbak Indra, pandai aja pun. Oke, Ustazah, iya. Iya, apalagi bagaimana Ustazah? Ustazah, gimana caranya mengirimi sholawat untuk orang tua yang meninggal? Ya, teman-teman kirimkan sholawat. Ya Allah, saya kirimkan sholawat. Dengan sholawat ini, lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya. Baca sholawatnya. Tabungan yang nilainya 85 gram emas, apa harus disakati tiap tahun? Tergantung. Kalau emasnya batangan, tiap tahun. Selagi di atas 85 gram. Tapi kalau emasnya perhiasan, sekali seumur hidup.